Halo semuanya, selamat selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya ya di materi pengantar rekalatar untuk kode mata kuliah DKJ 2E2. Oke, kita mulai untuk materi minggu ini. Selamat datang semuanya di materi pengantar rekalatar. Jadi ini materi untuk minggu kedua. Silahkan disimak oleh teman-teman semuanya. Oke, pasti kalian sudah dikasih tahu akan ada tugas observasi dan sudah sampai mana observasi kalian? Pastinya udah banyak ya tempat yang mungkin kalian sudah kunjungi atau kalian lihat saat jalan-jalan gitu ya ke mall. Nah, sebelum kalian simpulkan hasil observasi kalian, kita simak dulu materi untuk mengantar rekalatar hari ini. Oke, sebenarnya kalian tahu nggak tentang teori fashion piramid? Dan kalian tahu nggak klasifikasi produk fashion itu apa aja dan tujuannya? Nah, klasifikasinya tuh kalau di bidang fashion tuh produk-produknya ada berbagai macam. Nah, kita akan lihat materinya di minggu ini. Nah, kita akan membahas teori fashion piramid. Ini mana ini ada piramid, ya udah kelihatan ya sama teman-teman semua. Di paling bawah itu ada mass market, di atasnya ada bridge or better, diffusion, lalu ada pret a porter atau ready to wear, dan ada haute couture yang paling atas. Nah, level-level ini yang akan kita bahas hari ini. Apa aja sih pembedanya? Dan apa ya hubungannya tentang teori-teori fashion ini dengan mata kuliah pengantar rekalatar? Nah, oke. Masuk ke haute couture, itu tadi di piramid yang paling atas, di bagian yang paling atas. Nah, apa itu haute couture? Karya busana tailor-made design, handmade clothes. Sebuah karya busana di mana segala sesuatu diperbolehkan, dan ada couturier, itu untuk sebutan sebagai dari desainer haute couture sendiri, yang mana mereka akan mengekspresikan bakat artistiknya dengan sebaik mungkin melalui karya. Dan untuk menjadi couturier harus diakui oleh Chambre Syndicale de Haute Couture Paris. Jadi seperti itu ya. Nah, couture itu yang seperti apa sih? Ada pembedanya lagi nih, ada ancient couture, ada nouvelle couture. Nah, ini untuk contoh dari ancient couture. Ya, sangat unik. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau ada acara uh, show dari brand-brand yang seperti contoh di foto ini, itu masuknya ke ancient couture. Lalu mungkin ada yang pernah lihat Schiaparelli, nah ini masuknya ke nouvelle couture. Dan di Indonesia sendiri belum ada couturier yang sesuai kriteria Chambre Syndicale de Haute Couture Paris. Nah, produk sejenis haute couture di Indonesia ini biasanya kita sebut tadi busana. Tapi secara kualitas, teknik, dan harga masih di bawah produk haute couture sesungguhnya ya. Lalu kita bahas pret a porter atau ready to wear. Nah, ready to wear sendiri, ready to wear deluxe mempresentasikan pure design konsep pada produk haute couture. Menjadi busana yang lebih wearable serta memperbesar peluang target marketnya. Karena kalau kita lihat di sini pakaiannya masih bisa kita gunakan gitu ya untuk pergi jalan-jalan gitu. Beda dari yang sebelumnya yang haute couture. Nah, ini ready to wear deluxe masih bisa kita gunakan nih gitu. Sangat wearable. Dikenal dengan istilah produk haute gamme, produk high-end, produk fashion designer atau produk luxury designer. Nah, ini mungkin yang sering kalian lihat keempat brand ini, dan ada juga Off-White, itu masuknya juga ke ready to wear deluxe. Oke. Diffusion atau lini sekunder, second lines dari desainer ready to wear deluxe yang menawarkan produk fashion dengan harga yang lebih terjangkau atau affordable dengan jangkauan target market yang lebih luas. Nah, ini contohnya ini ya, desainer-desainer yang
masuk ke lini sekunder dari desainer ready to wear deluxe. Oke. Lalu ada juga bridge or better, berada di antara ready to wear deluxe tapi masih di atasnya mass market nih. Diciptakan untuk menjembatani kesenjangan antara keduanya. Bridge brands berasal dari tahun 70-an. Udah cukup lama ya, ketika sebuah ruang di pasar diidentifikasi untuk pakaian yang berkualitas tinggi tanpa label harga yang terkait dengan nama desainer tersebut. Dan merek-merek dari level ini menawarkan pakaian yang berkualitas tinggi dengan harga yang lebih memadai. Jadi uh, mereka disebut produk kelas atas yang sangat terjangkau. Salah satunya ada Ted Baker juga. Lalu ada mass market. Apa itu mass market? Itu ada di piramid yang paling bawah ya tadi. Mass market sendiri merupakan perusahaan retail yang membuat produk terjangkau untuk masyarakat luas, dan umumnya perusahaan ini merupakan perusahaan fast fashion yang mengadaptasi tren dari runway. Oke. Nah, seperti H&M, Zara, nah itu kan yang sering kita kunjungi. Nah, itu masuknya tuh ke perusahaan retail. Nah, kira-kira menurut kalian hubungannya dengan mata kuliah Rekalatar ini tuh apa? Kenapa di minggu ini kita ngebahas tentang piramid-piramid fashion tadi? Oke, nah produk fashion sendiri memiliki marketnya masing-masing. Di mana saja kita bisa temukan referensinya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat dari uh, kalau brand kita bisa lihat di bright spot market, itu pasarnya middle to high. Lalu ada semasa market, ini middle. Lalu ada juga nih kalau kalian lihat distro-distro ya, kalau di Bandung itu ada di Sultan Agung Bandung. Ini middle to low. Bisa kalian sambil jalan-jalan ya lihat-lihat distro-distro di Bandung. Nah, kalau ada juga hallway Kosambi, ini juga masuknya ke middle. Ada Gudang Selatan, dan ada juga middle to high, itu ada Adiwastra, Inacraft, dan Craftina. Dan kalau mau lihat dari Fashion Week juga bisa, kalian bisa ngelihat karya-karya ready to wear deluxe tuh yang seperti apa.